Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum fisika radiasi modul pertama dengan judul menentukan tegangan plateau detektor Geiger-Müller dengan simulasi red lab. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama menentukan tegangan ambang pada detektor Geiger-Müller, yang kedua yaitu menentukan tegangan plateau pada detektor Geiger-Müller. Selanjutnya, dasar teori. Detektor Geiger-Müller adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur semua bentuk radiasi, seperti radiasi alfa, beta, dan gamma. Struktur Geiger-Müller terdiri dari tabung logam berisi gas, seperti helium atau argon, dengan kawat di tengah sebagai anoda dan dinding tabung sebagai katoda, yang dihubungkan dengan tegangan tinggi. Detektor Geiger-Müller terdiri dari tabung dan pencaca, di mana tabung dan pencaca memiliki pengontrol tegangan dan waktu. Detektor Geiger-Müller bekerja dengan mengionisasi gas saat radiasi masuk, lalu menghasilkan pulsa listrik yang dihitung sebagai satu cacahan atau count. Penggunaan Geiger counter yang tepat harus memperhatikan tegangan yang diterapkan antara dua elektroda. Jika tegangan terlalu rendah, tidak ada count yang terekam karena medan listrik yang terbentuk terlalu lemah untuk menghasilkan pulsa listrik. Sebaliknya, jika tegangan terlalu tinggi, tabung bisa mengalami continuous discharge yang dapat merusaknya. Starting potensial adalah tegangan ketika tabung menghasilkan cacahan. Daerah kerja plateau adalah daerah kerja di mana laju cacahan mengalami peningkatan kemudian mengalami pelambatan. Batas ambang merupakan tegangan di mana area plateau dimulai. Alat dan bahan yang harus disiapkan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama PC atau laptop, yang kedua yaitu software red lab yang terdiri dari sumber radioaktif CO60, sumber radioaktif CS137, high voltage, preamplifier, dan counter. Selanjutnya ke cara kerja. Buka aplikasi Red Lab dengan cara klik 2 kali, lalu muncul halaman seperti berikut, lalu login dengan username demo dan password demo. Lalu klik OK. Pilih menu Administration, lalu Create Experiment, pilih Gamma Eksperimen, lalu pilih sumber radiasi yang digunakan, yaitu CS137 dan CO60. Gunakan tombol CTRL plus ke kiri untuk memilih pilihan lebih dari satu. Pilih Next, pilih detektor yang digunakan, yaitu Geiger-Müller, pilih Next. Pilih komponen yang digunakan, yaitu amplifier, preamplifier, HV supplier, dan counter. Gunakan tombol CTRL plus ke kiri untuk memilih pilihan lebih dari satu. Pilih Next, isi eksperimen dengan nama eksperimen Geiger-Müller, pilih eksperimen task tag, lalu isi dengan keterangan. Yang terakhir, pilih Finish. Masuk kepada pengambilan data. Yang pertama, pilih menu file, lalu select eksperimen. Yang kedua, pilih eksperimen Geiger-Müller, lalu klik select. Yang ketiga, pilih menu instrumen. Yang keempat, pilih detektor Geiger-Müller dengan cara klik simbol detektor, lalu klik ke lembar kerja. Yang kelima, pilih amplifier dengan cara klik simbol amplifier, lalu klik ke lembar kerja. Yang keenam, pilih preamplifier dengan cara klik simbol preamplifier, lalu klik ke lembar kerja. Yang ketujuh, pilih HV supplier dengan cara klik simbol HV supplier lalu klik ke lembar kerja. Yang kedelapan, pilih counter dengan cara klik simbol counter lalu klik ke lembar kerja. Yang kesembilan, pilih menu cables. 10. Pilih HV signal cable lalu klik ke port heavy in pada detektor dan ke port HV out pada HV supplier. Ke-11, pilih preamplifier voltage signal cable lalu klik ke port voltage amplifier dan ke port voltage preamplifier. Pilih signal kabel lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar di rangkaian. Ke-13, letakkan sumber radiasi CO60 di depan detektor. Nyalakan HV supplier dan atur pengukuran pada counter menjadi 60 detik. Set HV supplier mulai dari tegangan yang paling kecil yaitu 0,05 hingga 2,5 kV. Catat setiap cacahan yang tampil pada counter. Lakukan variasi pengambilan data sebanyak 5 kali dan ulangi step 14-16 dengan sumber radiasi CS137. Berikut adalah pengukuran dengan sumber CO60 dengan tegangan 0,05 yang dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya yaitu pada tegangan 0,25 sebanyak 5 kali. Lalu selanjutnya pada tegangan 0,50 sebanyak 5 kali. Lalu pada tegangan 0,75 sebanyak 5 kali. Pada tegangan 1,00 sebanyak 5 kali. Lalu pada tegangan 1,25 sebanyak 5 kali. Pada tegangan 1,50 sebanyak 5 kali. Pada tegangan 1,75 sebanyak 5 kali. Selanjutnya pada tegangan 2,00 sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir yaitu pada tegangan 2,50 sebanyak 5 kali.
Ganti sumber CO60 menjadi sumber CS137 dan lakukan pengukuran yang sama seperti pengukuran sebelumnya. Lakukan mulai dari tegangan 0,05 sampai tegangan 2,5 dengan pengukuran sebanyak 5 kali setiap tegangan. Dan berikut adalah hasil data yang kami dapatkan dari pengukuran sumber CO60. Dan ini adalah hasil dari pengukuran sumber CS137. Dan selanjutnya ini adalah grafik gabungan dari sumber CO60 dan sumber CS137. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan dengan menggunakan sumber radioaktif CO60 dan CS137 dengan variasi tegangan 0,05 hingga 2,5 kV menunjukkan 3 wilayah penting, yaitu tegangan awal, batas ambang, dan daerah plateau. Didapatkan bahwa pada tegangan awal, yaitu pada rentang 0,05 kV hingga 0,75 kV, di mana jumlah cacahan pada detektor menunjukkan angka 0. Akan tetapi, nilai 0 pada konter sebenarnya tidak benar-benar 0 dan terdapat cacahan dengan nilai yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh medan listrik atau tegangan yang belum cukup kuat untuk mempercepat ion ke elektroda secara efektif, sehingga ionisasi yang terjadi tidak menghasilkan cacahan yang cukup besar untuk dapat terdeteksi oleh sistem. Pada saat tegangan dinaikkan dalam rentang 0,75 hingga 1 kV, terjadi peningkatan jumlah cacahan yang menandakan batas ambang, yaitu tegangan minimum yang dibutuhkan agar detektor mulai efektif mendeteksi radiasi. Setelah itu, pada tegangan 1 hingga 2,5 kV memasuki daerah plateau. Pada daerah plateau ini, kenaikan tegangan antara anoda dan katoda pada tabung detektor hampir tak mempengaruhi jumlah cacahan yang dihasilkan. Apabila tegangan terus dinaikkan hingga 3 kV dan di atasnya, maka detektor akan mengalami kehilangan energi secara terus-menerus dan akibatnya detektor dapat menjadi rusak. Fenomena ini disebut saturasi. Tidak hanya menurunkan akurasi deteksi, tetapi juga dapat menyebabkan hitungan palsu. Saturasi bukan hanya menandai batas akhir daerah plateau, tetapi juga mengindikasi penurunan performa karena ionisasi berlebihan. Sehingga apabila dihubungkan dengan variasi sumber radioaktif, pada sumber CO60 menghasilkan cacahan tertinggi pada 1,75 kV, yaitu 31.396,6, sedangkan pada CS137 pada tegangan 1,5 kV, yaitu 1890,4, menunjukkan bahwa perbedaan energi dari masing-masing sumber mempengaruhi jumlah ionisasi yang terjadi. Dengan demikian, memahami dan menentukan tegangan kerja yang tepat pada detektor Geiger-Müller sangat penting untuk mendapatkan hasil pengukuran radiasi yang akurat, stabil, dan efisien. Kesimpulannya, detektor Geiger-Müller bekerja optimal dalam 3 wilayah tegangan, yaitu yang pertama tegangan awal, batas ambang, dan tegangan plateau. Pada tegangan rendah, detektor belum efektif, namun mulai mendeteksi saat melewati batas ambang. Di daerah plateau, jumlah cacahan stabil meski tegangan naik, tetapi jika melebihi batas, terjadi saturasi yang dapat merusak detektor dan menghasilkan hitungan palsu. Detektor ini hanya menghitung jumlah radiasi yang masuk tanpa membedakan jenis atau energi sumber, sehingga pemilihan tegangan kerja yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil deteksi yang akurat dan efisien.